Puji Tuhan ya. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara pagi hari ini? Luar biasa, amin. Amin ya. Tetap semangat di dalam Tuhan kita, amin. Ya. Karena kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Bapak Ibu Saudara, tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Wow, tadi sungguh luar biasa pujian penyembahannya ya. Tim musiknya ya, wow, WL singernya, bahkan pemain tamborinnya sungguh sangat luar biasa. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja, amin. Puji Tuhan. Pagi siang hari ini saya akan mengangkat sebuah tema dengan judul Abide In. Ada yang tahu Abide In? Ini bahasa Toraja ya? Oh bukan ya? Bahasa Tapanuli bukan juga ya? Abide in, ada yang tahu abide in apa? Abide in. Ya, kita buka saja langsung di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15. Saya cari di Alkitab saya ada Yohanes kayaknya. Oh ada. Ya, Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop pokok anggur yang benar ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang penuh semangat ya, seperti tadi juga pujian penyembahannya begitu semangat ya, tamborinnya juga begitu semangat, bacaan Alkitabnya juga harus semangat. Amin. Ya. Kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Amin. Kamu adalah murid-muridku. Ya, narasi terakhir Alkitab di ayat yang ke-8 katakan apa? Kamu adalah murid-muridku. Siapa murid-murid Tuhan? Di ayat 8 tadi. Siapa murid-murid Tuhan? Mana ayat 8? Ini dia ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya yang disebut dengan murid-murid Tuhan adalah yang berbuah ya, yang berbuah, yang menghasilkan buah. Setiap kita pasti percaya Yesus adalah Tuhan. Setiap kita yang duduk di tempat ini, ya semuanya kalau lihat KTP-nya orang Kristen, betul ya? Ada di sini KTP-nya yang non Kristen, ada di sini KTP-nya yang Hindu. Coba lihat, mungkin salah ketik, ya. Kelurahannya mungkin salah. Kok agama saya kok Hindu? Semua di sini kita yakin dan percaya kita adalah orang Kristen, ya. KTP-nya Kristen. Ya, coba lihat KTP-nya Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita berbuah? Renungan kita siang hari ini, pagi hari ini adalah
Sudahkah kita berbuah? Sudahkah kita menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya, menghasilkan buah, ya, supaya kita bisa dikatakan kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah murid-murid Yesus. Ya, Alkitab katakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah sedikit banyak. Alkitab bilang apa? Berbuah banyak, bukan berbuah sedikit. Alkitab mau supaya kita berbuah banyak, ya. Dengan demikian kamu adalah murid-murid Tuhan. Jadi jangan puas hanya sebagai orang Kristen, ya. Kita harus naik level menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan itu cirinya apa? Berbuah banyak, bukan berbuah sedikit. Tapi dia harus menghasilkan buah yang banyak. Buah apa aja itu? Salah satunya adalah buah pelayanan, ya. Jadi jangan cukup puas hanya menjadi sekedar jemaat. Ayo naik level, ya. Melayani Tuhan, ya. Salah satu buahnya adalah buah pelayanan. Tadi puji Tuhan, ya, ada WL, ada singer, ya, ada tamborin, ya. Itu salah satu buah pelayanan, ya. Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, ya. Terima Yesus, kemudian status kita menjadi orang Kristen. Nah, tapi ayo naik level, hasilkan buah pelayanan untuk Tuhan. Tetap semangat, tetap giat, ya, melayani Tuhan, ya. Puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan yang sudah melayani, tetap setia melayani. Amin. Sampai Tuhan datang tetap setia melayani. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, tetap setia melayani sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang loh, ya. Sampai Tuhan datang tetap setia melayani. Karena ini yang Tuhan mau, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tentu kita merindukan dalam kehidupan kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Berbuah banyak. Salah satunya adalah menghasilkan buah pelayanan. Di samping buah pertobatan tentu saja, ya, ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah? Perikop ini berbicara mengenai pokok anggur yang benar, ya. Ada yang sudah pernah melihat pohon anggur? Ada ya, sudah pernah melihat pohon anggur? Tingginya berapa meter? 10 meter, 20 meter? Pokok anggur itu tinggi pohon anggur itu tinggi enggak? Coba tadi pemain tamborin tadi. Pemain tamborin siapa aja? Pemain tamborin. Ayo tadi yang pemain tamborin angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang ya? Enggak kan? Berapa? 4 orang tadi ya? Sudah pernah lihat pohon anggur enggak? Belum pernah lihat pohon anggur? Waduh. Masa belum pernah lihat pohon anggur? Itu di mana yang tulisnya? Pohon anggur. Wah, harus punya bahasa Inggris apa ya? Deskripsi atau gambaran ya. Paling enggak lihat di YouTube lah ya. Paling enggak lihat di Google atau di YouTube ya. Pohon anggur tuh tinggi nggak? Enggak. Nah itu siapa? Daisy ya, udah lihat di Google ya. Ini Daisy. Hah? Daisy ini. Oh. Ini Daisy. Yang sana? Itu Ruth. Yang mana? Eva. Juliana. Yang lagi pegang handphone. Oh, Gideon. Oh, Eva. Yang paling pojok. Oh, Jenny. Oh, sorry salah sebut. Jenny maksudnya kok jadi Jenny ya. Beda-beda tipis lah ya. Jenny sudah lihat ya di handphone di Google. Jadi pohon anggur itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak tinggi-tinggi amat. Ya. Dan dia tumbuhnya harus
menggunakan atau memerlukan alat bantu seperti apa itu namanya? Merambat. Apa? Rambatan. Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya. Penyangga ya, kayak dari bambu-bambu gitu ya kan. Nah dibuatlah itu rangkaiannya, kemudian apa sih istilahnya? Batang anggurnya itu ditanam, kemudian dia akan mengikuti alurnya merambat. Nah itu dia bahasa Indonesia-nya ya. Merambat mengikuti jalur-jalurnya itu. Ya, saya mau supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan gambarannya. Ya, anggur itu seperti apa? Pohon anggur itu seperti apa? Jadi ada pokoknya ditanam, kemudian dia akan merambat, ya, merambat. Dan di sini dikatakan Bapak Ibu, setiap ranting padaku artinya ranting yang ada di dalam Tuhan, ya, atau ranting yang menempel di pokoknya. Yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat 4. Ayat 4, coba ayat 4. Ayat keempat. Iya. Tinggallah di dalam aku itu siapa? Tuhan. Dan aku di dalam kamu, ya. Kalau kita melihat kata tinggallah, ya, yang punya Alkitab handphone bisa dilihat di situ. Biasanya dia akan muncul versi-versi lainnya. Ya, kalau kita ketik atau klik di ayat yang keempat, ya, dia akan muncul versi-versi lainnya. Di Alkitab saya, versi lainnya di King James Version, tinggallah di situ menggunakan kata abide in. Itu tinggallah. Saya bacakan saja ya ayatnya. Versi King James Version, KJV. Abide in me and you abide in me and I in you. Kira-kira bisa ditampilkan versi King James-nya nggak? Bisa nggak? Coba kalau bisa ya. Abide in me and I in you. Me itu kitanya. Abide in me itu maksudnya tinggal di dalam aku, Tuhan ya. And I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, except it abide in the vine, and no more can ye except ye abide in me. Ya kira-kira seperti itulah ya bahasa Torajanya. Tinggallah. Jadi tinggallah di situ menggunakan kata abide in. Abide in artinya tinggallah. Abide in versi lainnya di situ menggunakan kata remain, artinya tetap. Ya, tahu ya, remain itu tetap. Bapak Ibu, kalau kita ingin berbuah sebagai murid Kristus, tidak ada cara lain. Kita harus menempel pada pokok anggur sebagai ranting. Ya. Apalagi sebagai hamba Tuhan, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, menempel pada pokok anggur. Ya. Ranting-ranting yang merambat tadi itu, pohon anggur itu, dia nggak akan bisa berbuah kalau tidak menempel pada pokok anggur. Nggak akan pernah bisa berbuah. Saudara pernah lihat ada ranting yang menghasilkan buahnya, tapi tidak nempel sama pokok anggurnya? Pernah lihat nggak? Ada buah anggur di jalanan, di jalanan
Dia nggak nempel sama pokok anggur, tapi dia bisa berbuah. Ada pernah lihat begitu? Nggak ada, ya. Atau di tangga situ tuh misalnya ditaruh, tiba-tiba berbuah anggur, nempelnya di tangga, kan nggak ada. Ya. Ranting harus menempel sama pokok anggur, dia baru bisa berbuah. Ya. Nah, sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, tidak ada cara lain, kita harus nempel, abide in. Abide in itu mengandung pengertian remain. Remain itu stay still, tetap tinggal. Tidak hanya tinggal hari ini, kemudian besok keluar. Enggak ya. Jadi abide in itu maksudnya tinggal untuk selama-lamanya sampai Tuhan datang. Tadi sepakat ya, setia melayani Tuhan sampai Dia datang. Nah, ini yang Tuhan mau. Stay still, abide in, remain in, tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jangan hari ini kita tinggal di dalam Tuhan, besoknya nggak tahu kemana. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu senior pastor kita membagikan sebuah renungan yang sungguh luar biasa. Dalam khotbahnya dia katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, kita bisa lihat lah ya, berita-berita di TV, di medsos ya, dan lain sebagainya, atau mungkin yang kita alami. Memang hari-hari ini hari-hari yang sukar, hari-hari yang susah, hari-hari yang tidak enak, dan seterusnya dan seterusnya. Senior pastor bagikan itu sungguh luar biasa kemarin. Nah, kita bagaimana meresponinya? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah dunia yang bukan yang semakin baik. Ya, nah, ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Abide in, remain in, tinggal diam di dalam Tuhan. Ya, jangan kemana-mana. Ya, jangan apa ya? Jangan tinggalkan Tuhan lah istilahnya. Ya, apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, abide in, tinggal di dalam. Sekali lagi saya bacakan dengan tepat, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Perhatikan, ranting tidak akan pernah bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ya, sehebat-hebatnya kita Bapak Ibu Saudara, sejago-jagonya kita, sepintar-pintarnya kita bolehlah punya gelar dari A sampai Z, balik lagi ke A, panjang banget gelarnya. Tapi kalau kita tidak abide in, tidak tinggal tempel pada pokok anggur, jangan pernah berharap kita bisa menghasilkan buah. Itu bukan kata saya, kata firman. Ya. Ranting itu tidak akan pernah bisa berbuah. Tidak bisa berbuah kalau tidak nempel pada pokok anggur. So, jangan sombong. Ya. Apa yang kita bisa hasilkan hari ini Bapak Ibu Saudara, itu karena Tuhan. Buah pelayananmu itu karena Tuhan, bukan karena kita jago, bukan karena kita pintar, tapi semata-mata karena Tuhan yang membuat kita bisa menghasilkan buah. Amin. Semua karena Tuhan. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu dia. Di ayat 5 yang terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini jelas firman-Nya. Di luar Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Ya. Di luar pokok anggur kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita ranting-rantingnya Bapak Ibu Saudara sebagus-bagusnya ranting. Ya, tapi kalau dia tidak tempel,
tidak remain in, tidak abide in dengan pokok anggur, gak akan bisa berbuah. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa bikin apa-apa, ya. Kita akan sangat susah untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Kita akan sangat susah untuk menghadapi hari-hari yang semakin hari ini semakin jahat, kata firman. Ya. Sangat susah. Bagaimana kita mau menghadapi yang perekonomian yang begitu amat sangat susah hari-hari ini kalau kita tidak nempel pada pokok anggur, ya. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berharap kita bisa menyelesaikannya tanpa kita abide in, tinggal diam di dalam Tuhan, ya. Apapun masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan itu supaya kita mau tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita mau tetap berharap penuh hanya kepada Tuhan, jangan ke yang lain, ya. Apapun yang sedang Tuhan izinkan hari-hari ini saudara hadapi, Tuhan cuma mau bilang begini, jangan jauh-jauh dariku, tetap tinggal, tetap diam, tetap remain in, ya. Jangan jauh-jauh, kata Tuhan, tetap tinggal dengan aku, kata Tuhan, ya. Sebab di luar aku kamu gak bisa bikin apa-apa, kata Tuhan. Siapapun kita gak akan pernah bisa, ya. Di ayat 6, di ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah ini enaknya, ya. Kebanyakan orang Kristen hanya comot di ayat yang ke-7, karena memang ayat 7 ini enak sekali. Coba tampilkan ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, kata Tuhan, mintalah apa saja yang Tuhan kehendaki. Baca ayatnya. Yang siapa? Yang kamu kehendaki. Coba bayangkan. Minta apa saja yang kamu kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki loh. Ini ayatnya. Ini luar biasa waktu saya baca ayat ini. Yang saya kehendaki loh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, enak gak? Kalau lihat ayat ini, wow, minta apa saja yang saya kehendaki loh. Kita bisa menerimanya, ya, enak ya. Tapi jangan asal comot ayat yang ini saja. Ya, memang enak minta apa saja yang saya kehendaki hari-hari ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara kehendaki? Banyak, ya. Mungkin kalau kita bikin list itu bisa berapa lembar. Oh, saya mau ini, 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 mau itu. Nah, banyak lah ya. Banyak. Yang kita kehendaki pasti banyak, ya. Nah, kita bilang mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, ini benar nih Tuhan nih, ya. Apa saja yang saya mau, Tuhan pasti beri. Ini janji Tuhan loh, ini janji Tuhan, ya. Tapi ayat ini didahului dengan kata apa? Jikalau. Artinya frase ini berbicara kalau kita melakukan A, baru kita akan memperoleh B. Itu, ya. Kita akan menerima apa yang kita kehendaki jikalau, nah itu, ya. Jikalau kamu atau kita tinggal abide in Him, abide in Jesus, tinggal di dalam Tuhan, remain in, tetap tinggal di dalam Tuhan, dan izinkan firman Tuhan tinggal di dalam kita, baru kita akan menerima apa saja yang kita minta. Jangan dibalik, ya. Jangan hanya kita minta sama Tuhan, jangan hanya kita datang sama Tuhan minta ini itu, ya. Tapi kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan,
Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Tadi firman-Nya jelas, ranting nggak bisa berbuah kalau nggak nempel pada pokok anggur. Ya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara kehendaki hari-hari ini, percaya engkau akan menerimanya, betul. Tapi ada yang harus kita lakukan. Apa itu? Tetap tinggal di dalam Tuhan, abide in, ya. Tetap tempel pada pokok anggur, ya. Ini yang Tuhan mau. Kekristenan bukan agama, bukan sekedar agama, ya. Sekali lagi, bukan sekedar agama, tetapi kekristenan itu berbicara hubungan, berbicara relationship, ya. Berapa kali saya minggu lalu atau 2 minggu lalu, ya, saya berkhotbah di Nias, salah satu cabang kita, salah satu cabang EHM. Saya katakan kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tapi relationship. Ada hubungan kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita mau berhubungan dengan Tuhan kalau kita tidak nempel pada pokok anggur, kalau kita tidak abide in dengan Tuhan, ya. Kita harus abide in, kita harus tempel, kita harus tetap remain in dengan Tuhan, ya. Baru kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Siapa yang pernah atau yang sekarang mungkin udah jarang kali ya telepon rumah. Sekarang semua pada HP. Kalau telepon rumah itu, dia dulu Telkom itu dia punya jalur kabel Telkom sendiri, ya. Ada jalur kabel listrik sama jalur telepon. Nah, di jalur itu menghubungkan telepon di rumah tuh yang kalau zaman dulu tuh mesti diputar-putar itu, ya kan? Cari angkanya terus putar-putar, balik lagi. Zaman dulu gitu ya. Telepon rumah yang kering gitu kan, kering gitu. Telepon itu tidak akan pernah berbunyi kalau tidak ada yang menghubungi. Betul ya? Telepon itu akan tetap diam kalau tidak ada yang menghubungi. Betul ya? Sekalipun jalurnya sudah ada, kabelnya sudah ada, konektivitasnya sudah ada, tapi telepon itu tidak akan pernah berdering, tidak akan pernah berbunyi kalau tidak ada yang menghubungi. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Kita orang Kristen, ya, kita sudah punya konektivitas dengan surga. Tapi kalau kita tidak pernah putar angkanya, pencet angkanya, telepon ke Bapa di surga, teleponnya tidak akan pernah berdering, tidak akan pernah terjalin hubungan. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, ayo jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ya, di dalam waktu-waktu kita, saat teduh kita, ya, jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Baca Alkitab, ya, jangan pernah kendor baca Alkitab. Ya, ada tiga hal yang kalau kita tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang-orangnya. Ini terakhir, ya, 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, 16, 17, 18. Ini 3 hal yang akan tercermin dari orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Coba sekarang sambil merem. Hafal kan? Ayat 16, wih, hebat ya, nggak baca tuh, hebat. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, wih, hebat, tetaplah berdoa. Ayat 18,
mengucap syukur. Ya, 3 poin ini. Ya, ciri-ciri orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, dia tetap bersuka cita. Ya, orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, dia tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi, dia tetap smile, dia tetap senyum. Ya, hati yang gembira adalah obat. Obat di sini bukan sekedar obat untuk menghilangkan sakit penyakitmu. Obat di sini bukan sekedar untuk menghilangkan demam, ya, flu, ya, pusing, gitu. Enggak. Obat di sini maksudnya sakit kehidupan kita. Itu. Bukan sekedar sakit fisik. Kehidupan kita maksudnya. Disitulah ciri-ciri orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, dia tetap semangat, dia tetap bersuka cita. Walaupun situasi kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Paulus mengalami itu. Ya. Pada waktu dia di penjara, enak gak? Enak gak di penjara? Enak. Tapi Paulus tetap bersuka cita. Bahkan dia menghasilkan, ya, banyak tulisan di situ. Tetap bersuka cita. Yang kedua, ini ciri-ciri orang yang tetap baik ini dalam Tuhan. Dia tetap berdoa. Ya, apapun yang terjadi, tetap terus berdoa dan berdoa terus. Ya, jangan pernah kendor doa Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang terjadi situasi ini, jangan pernah kendor doa Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya dengar ada salah satu gembala EHM kita itu doanya luar biasa. Bapak Ibu tahu beliau doanya berapa jam? 14. 40. Ada lagi? Saya baru dengar kemarin dari orang yang langsung. Berapa? Ini non-stop loh doanya loh, gak main-main. Ini luar biasa. Gak banyak-banyak, cuma 80 jam. Luar biasa, ya. 80 jam non-stop dia doa. Kita doa mungkin sejam 2 jam mungkin udah tidur. Sejam 2 jam mungkin udah ngorong gitu ya. Ini 80 jam luar biasa, ya. Pendeta Michael Yabu, salah satu gembala cabang EHM, luar biasa. Jadi maksudnya kita tetap berdoa, jangan pernah kendor. Yang ketiga, yang paling penting juga, tetap mengucap syukur. Amin, ya. Ciri-ciri orang yang abide tetap tinggal di dalam Tuhan, dia tetap mengucap syukur. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, ayo give thanks. Tuhan, Engkau tetap baik. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Ucap syukur. Kadang saya kalau lagi naik motor, tetap saya katakan Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik. Bahkan saya sambil nyanyi, terkadang saya sambil worship, tanpa sadar, tahu sudah keluar air mata. Dan saya tahu ini pasti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu di satu tempat, ketika saya sedang ada di rumah sakit, waktu itu sedang kontrol, tiba-tiba dalam antrian handphone saya bunyi. Sudah jarang sekali orang ini menghubungi saya, sudah bertahun-tahun. Tiba-tiba orang ini menghubungi saya, dekat sih, dia dari Australia. Pas ingat ini plus berapa? Australia plus berapa ya? Pokoknya keluar handphone, tahu langsung, gimana kabar? Oh biasalah ya, permulaan gitu. Tahu ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Dia tanya, boleh minta nomor rekening? Dia tanya ke saya, lagi apa? Malah saya balik nanya, apa? Enggak, ini ada sedikit berkat katanya. Kita mau kirim buat Pak Bro. Wih, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa. Tiba-tiba berkat Tuhan datang. Sudah lama lost kontak dengan orang ini. Tiba-tiba Tuhan gerakkan. Itu diawali dengan apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu cara Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan menjaga memelihara kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang singkat bagi hari ini,
Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, abide in, remain in, apapun yang terjadi, tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau abide in, ya, di dalam Tuhan, apapun yang terjadi sampai Tuhan datang, tetap kita setia melayani Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya undang para pemain musik. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Tetaplah tinggal di dalam Dia, tetap remain di dalam Dia. Jangan kemana-mana. Kalau ada masalah, ngobrol sama Dia, datang sama Dia. Ya, tetap bersuka cita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Ya, itu ciri-ciri orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya. Abide in, tetap tinggal, bukan hanya tinggal hari ini, besok keluar. Nah, ya. Abide in mempunyai pengertian ada kesetiaan di situ. Tetap setia tinggal di dalam Tuhan sampai pada waktunya nanti Tuhan datang. Tuhan menemukan iman kita tetap tertuju kepada Dia. Amin. Amin.